chiropractic. Chiropractic. Orang yang melakukannya chiropractitioner. Oke. Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Wind that body, Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh di studio aku yang merah-merah ini Seru deh. kedatangan PW deh tempatnya. PW. Red. Bima Aryo. What's up, sister? Oh ya, what's up everybody? What's Oh, up, ya. everybody? Gila, seru banget loh. Ini Candy keren. Iya, Candy. Candy ini pembawaannya tuh ternyata seru banget. Seru ya? Iya seru. Jadi pas every time I see you, pertama I feel kayak kita udah kenal lama, and kayaknya mau seru aja gitu. Ya, seru ya, jadi kayak SKSD sih sebenarnya itu. Mungkin karena aura kamu ya. Kenapa Kamu kan DJ kan, DJ itu kan friendly with the crowd Iya, and everything iya, gitu friendly, kan. harus. Jadi kamu udah punya energi itu. Energi gitu. itu ya, yang tertanam sejak dari lama gitu. Tapi aku sempat beberapa bulan yang kena mental, kayak kena kasus lah, kena apa gitu. Iya, waktu itu kamu bikin apa sih? Yang aku sempat sampai itu emang pusing, stres gara-gara COVID. Iya. Perjalanan gitu. Iya. Serius, Iya. ya ampun. Pasti ini kan negative thinking kan. Sebenarnya negative dari thinking- sensasi doang Enggak, gitu kan. aku ini orang yang jarang sekali negative thinking. I always try to think positive. Jadi aku selalu berpikir di balik setiap kejadian itu mungkin ada alasan yang kita nggak paham. Gitu loh. Iya, Jadi iya, aku iya. nggak berusaha ngejudge. Jadi aku nggak ngejudge sama kamu apapun Enggak gitu. ya, karena kan setiap orang tuh punya masalah mental, punya masalah apa kayak tentang pikiran sendiri gitu Betul, dan loh. cara mengekspresikannya beda-beda. Berbeda-beda. Hanya saja kadang oleh orang banyak ini wajar diterima atau enggak. Kalau iya. kamu kan ada ekstrim kan? Kalau kemarin tuh aku lebih ke kayak budaya, kultur gitu-gitu. iya. Itu ya itulah nggak boleh gitu. Sekarang udah stabil lagi nih. Udah stabil kan sekarang udah jadi YouTuber. Lumayan lah ya jadi YouTuber. Waktu itu kan kemarin tuh aku sempet stres juga gara-gara kayak nge-DJ-nya off terus nggak ngapa-ngapain, stres. Ternyata padahal padahal banyak banget hal lain atau skill lain yang perlu digali. Iya, Kayak gitu betul. ya, kayak sekarang kan Dinar kalau nge-YouTube ketemu Bima Aryo. Iya, dan ternyata memang kamu punya skill itu gitu. Iya, Kadang itu lumayan lah. di saat kita belum mencoba atau mungkin ada hal-hal yang kita alami dalam hidup kita yang mendorong kita untuk melakukan hal lain, kita tuh nggak tahu kita tuh bisa kayak Iya, gitu. iya. Nih aku tuh kayak butuh konsul-konsul, apalagi yang sekolah-sekolah di luar negeri gitu ya kan. Oh. Pasti kan pengalaman hidupnya. Wow. Kalau di luar negeri Oh ngekos nggak really? sih? Oh really? Iya. Enggak, jadi Iya gini. dong. Kebetulan dulu tuh pas aku di luar negeri, aku tuh masih kecil. Tapi one thing for sure, kita tuh dari kecil itu nggak ada yang namanya pembantu. Jadi segala sesuatu kita kerjain Diberesin sendiri. sendiri. Yes, jadi aku hidup sama kakak-kakak aku, kita tuh ganti-gantian dari cuci piring, sapu, ngepel, nyetrika, buang sampah, belanja. Jadi dari kecil tuh kita sudah terbiasa dengan yang namanya mandiri. Dan ini menurut aku penting banget dan satu hal yang sorry to say di Indonesia ini banyak orang nggak ngalamin. Jadi banyak anak-anak udah serba ready semuanya ready. karena ada pembantu. Tapi itu kan kalangan tertentu. Tapi kan kalau di luar negeri bayar pembantu mahal katanya. Sangat. 2.000 USD. Aduh, Pernah bisa dengar? 2.000, bisa 3.000. Mahal ya. Iya. Kayak harga-harga endorse selebgram. Jadi bener-bener di sana itu hanya orang-orang yang bener-bener rich, yang punya servant atau maid atau butler, things like that. Dan itu pun bukan kerja di sini yang kerjanya tuh ambil ini hanya berdatang bersih-bersih yang simple. Yang gitu simple loh. ya. Iya. Kalau di kita mas semakin kaya, semakin banyak ya ini Pasukannya. antek-anteknya pasukannya. Jadi Aku cuma tinggal- pernah lihat video itu loh Kak. Lihat video itu kayak cewek yang di Indonesia yang tajir sama di luar. Jadi kalau cewek di Indo tuh yang tajir itu dia kan punya anak tuh semakin banyak babysitternya itu. Iya. Kalau di luar enggak. Pasukannya gitu. tuh kalau ke Iya. mall gitu kan, anaknya Iya, tuh udah bisa 5, pasukannya, ada 6 apa orang, gitu. gitu. Yang mana Jadi sebenarnya itu disayangkan loh, karena gini, pada saat anak bertumbuh itu penting banget dia itu bisa belajar langsung dari orang tuanya. Hal-hal iya, kecil yang kita berpikir dia masih kecil ini belum ngomong. Di situ tuh seorang anak tuh lagi menyerap banyak informasi gitu. Nah makanya kita sering lihat
anak-anak kok bule-bule kecil-kecil tuh ngomongnya udah fasih, udah Iya, lancar. pinter. Karena diajak ngomong terus sama orang tuanya gitu. Karena kan beda ya kalau orang tua langsung ke anak sama kalau babysitter kan pasti itu anak orang udahlah gua ajarin. Misalnya kayak Iya gitu, kan, atau pasti. mungkin kemampuan dia ngajarin pun terbatas misalnya. Iya, karena kan mungkin tidak apa ya, kalau orang tua kan beda pasti ngajarinnya tuh pasti lebih dalam, lebih detail. Betul. Tapi balik lagi nih Yes, ke oke. Bima Aryo. Bima ya. Aryo. Iya, dia kan kayak Tapi thank you ya, kebule-bulean. banyak banget yang suka salah manggil aku Bimo. Kamu tuh dari awal langsung Bima gitu, karena Lah, emang sama-sama Bima? orang Sunda. Oh. Di Sunda mah Bima, di Jawa mah Bimo. Soalnya banyak banget yang Bimo. Bimo. It's Bima lah. with an A. Bima Aryo, tapi Aryonya Jawa loh. Iya, Jawa Tengah gitu. Iya. Ada blasteran orang tua. Banyak sih sebenarnya. Oh, banyak dari sini dari situ. Dari mana-mana. Terjadilah Bima Arya. Bima Aryo. Bima. Iya, kalau orang Sunda itu harusnya Arya, tahu? Nah, Bima Aryo. Jadi Bima kan ada Aryo. Sunda ada Jawanya, mixture Oh gitu. Nah kan aku tuh lihat konten kakak tuh yang kretek abal-abal itu. Nih, by the way aku hari ini tuh di kretek abal-abal. Gimana rasanya? How do you feel honestly? Nih. Napas aku tuh kayak panjang. Iya. Kemarin tuh napas aku kayak cuman segini doang. Karena tulang belakangnya itu kurang pas. Kurang pas. Akhirnya otot di sekitarnya itu nge-support dengan tense up atau ngenceng. Jadi pada saat napas itu kan ini kan tulang belakang itu nyambung sama rib cage. Jadi pas dia mau expand, dia nyangkut. Nah, setelah dikretek, semua udah kerilis, napas tuh gini. Nah iya. Nah aku tuh sekarang tuh di mana posisi ya tulang aku tuh yang sering, ngerti gak sih, sepa dipijit. Itu tuh nggak bikin aku plong. Jadi kayak si pegelnya tuh ke rumah tuh tetap aja pegel kayak gitu. Itu gimana sih pas aku lihat kretek abal-abal. Ih, kayaknya aku tuh harus diginiin gitu. Nah, pas tadi kan dilihat tuh Kak, posisi kaki aku tuh kan panjang sebelah. Panjang sebelah lumayan lagi sampai 1,5 cm. Tuh 1,5 cm gila, dan itu tuh bikin sebelah kanan aku tuh kayak bermasalah, sakit-sakit kayak gitu. Karena penekanan dari bawah membuat tulang-tulangnya miring. Jadi pasti ada titik-titik yang jadi sakit gitu. Jangankan 1,5 cm, 5 mili aja udah bisa bikin kita sakit gitu. Jadi dampak itu berasa banget. Nah kalau kakak sendiri kalau sakit-sakit badan itu ada yang kretekin? Nah dulu, Ya kan? bener. Iya Itu good question. Jadi dulu itu, aku itu buat kretek-kretek itu ke Australia. Gitu kan. Nah ada dokter di situ yang nanganin aku. Apalagi waktu itu kan awal aku suka di Kairo itu karena kecelakaan aku yang menyebabkan aku lumpuh gitu kan. Kecelakaan mobil? Motor. Oh, motor. Motor. Mobil jadi motor. Sumpah, kocak Udah banget. nggak connect ya? Omongan sama otak udah nggak connect, udah malam. Enggak, aku cepat banget nyambungnya cuma salah. Jet ski. Oh, Kecelakaan jet jet ski. ski ya. Aku jatuh dari jet ski. Nggak lucu sebenarnya, cuman habis itu leher aku C2 sama C3 aku kena. Dan itu tuh lumpuh dari leher ke bawah. Nah, disitulah aku mulai di maintain untuk kretek-kretek setelah udah beberapa bulan ya, dan aku ngerasain banget manfaatnya. Makanya aku percaya banget bahwa kretek-kretek ini memang dibutuhkan dan bisa membantu masalah tulang. Nah nama Gitu. asli kretek-kretek tuh apa sih Sebenarnya sebenarnya? nggak ada nama asli ya. Jadi kalau kita ngomong ke dunia kedokteran, namanya chiropractic. Chiropractic. Orang yang melakukannya chiropractitioner. Oke. Iya. Nah ada juga bone setting. Jadi dia nge-set bone gitu. Nah kalau di aku kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Karena kan itu kayak menurut aku ya itu baru banget di Indonesia ya. Mungkin ada dulu, cuman aku nggak pernah tahu. Belum sampai seviral itu, belum sampai se-booming itu. Iya, dan maksudnya tuh itu tuh bisa nolong orang gitu loh. Sangat banyak orang Iya yang nggak kan? percaya, kayak kamu aja kan mikir yang tangan tuh buang-buangan kan. Enggak, Tapi beneran. kamu ngerasain kan, Iya. gila ternyata gue lebih kuat. Pas awal tuh aku tekan kamu tuh kayak lemas, sampai aku mikir, dia belum nahan kali, bohong kali, bercanda kali gitu kan. langsung Tapi gitu. kok gitu lagi. Iya. Nah setelah dibenerin ternyata langsung kekuatan nambah. Jadi it's real gitu. Nah jadi pas aku tuh pernah lihat videonya, paling settingan nih, nggak mungkin masa langsung lemes gitu. Pas tuh pas abis dibenerin sama dia langsung kenceng, wah ini kayaknya dia lagi bikin market apa gitu, aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata memang beneran. Iya. Dan kretek abal-abal itu di tahun 2021 ya, yang kakak bikin kan konten 2021 tuh yang viral-viral banyak Iya, views iya, itu iya. kan, Di sama situ artis-artis mulai. besar. Nah di situ kan mulai, oh ini kretek abal-abal tuh, dan itu bisa menolong. Ya aku tuh jadi mikir, wah jangan-jangan bapak aku nih suka sakit-sakit badan harus dibenerin gitu. Bisa jadi. Iya. Di mana orangnya? Orang tua aku di kampung, di Kapan-kapan Puncak. kita kretek Iya. lah. Iya nggak? Nah
ini Kak, kakak nggak akan buka praktek gitu. Kan itu bisa nolong orang, Gini loh. menolong orang dan menghasilkan cuan. Sebenarnya gini, cuan pasti, cuman itu bukan tujuan utama aku. Aku lebih maksudnya gini, kalau memang ada cuan dan rezeki, siapa sih nolak gitu. Iya. Tapi tujuan utamaku tuh memang aku pengen banget help people. Karena aku pernah ngerasain namanya sakit. Cuman di masa Covid kayak gini, ya ada kekhawatiran juga ya. Maksudnya kan aku kan suka ketemu orang tua aku, orang mertua aku dan lain-lain. Jadi di saat aku mau buka praktek, pasti banyak hal yang aku harus pikirin dulu. Nggak semudah aku sediain tempat, orang datang. Iya. Pasti harus ada SOP-nya, Betul. apa segala macam. Jadi untuk sekarang ini aku masih fokus sama orang-orang yang aku kenal, terlepas dari collab, mungkin orang-orang yang membutuhkan yang teman saudara, temennya teman, tapi memang kita nggak shoot, jadi orang nggak tahu bahwa aku juga nanganin orang-orang yang membutuhkan, tapi memang nggak kita take gitu loh. Oh gitu, maksudnya tuh mulia banget loh, maksudnya tuh Mudah-mudahan ya. Iya mudah-mudahan. Nah tapi kalau menurut aku mendingan buka praktek. Iya sih, emang Iya. benar. Jadi kita tuh nyarinya gampang, misalkan ada saudara kita, jadinya kan misalkan wah ini full nih, bisa waiting list kan, bisa Iya. help orang lebih. Atau mungkin aku juga banyak bisa lagi. punya tim Iya. yang aku latih gitu kan, yang bisa nanganin juga gitu. Maksudnya karena menurut aku suatu hal yang bagus seperti ini emang banyak orang yang harus tahu sih gitu. Iya, Karena kayak misalnya Dinar awalnya masa sih yakin gitu. Iya, Emang ini bener bisa. Tapi intinya simple banget, bayangin aja. Badan kita ini terdiri dari yang namanya tulang, otot, ya kan, ligmen dan segala macam. Nah, bayangin nggak, otot ini adalah fondasi badan kita. Kalau fondasi udah miring, pasti sakit-sakit Iya, gitu. iya, Nah, iya. cuman buat ngebenerin itu, ya itu Cuman butuh gitu kan, teknik. kadang-kadang gitu tuh kayak nyepelein kayak, masa sih, cuman miring doang gitu, nanti juga bener sendiri. Padahal pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar gitu. ya, bisa. Bayangin aja bangunan yang miring, ya pasti lama-lama rapuh dan hancur. Iya kalau nggak dibenerin. Kalau nggak dibenerin fondasi adalah kaki kita pada saat kita jalan. Iya, Itu benar. miring lama-lama pasti ntar dampak atau gejalanya ke atas. Wah, gitu. betul sekali. Nah, bahaya nggak sih kalau kretek abal-abal itu? Misalkan ada nih, enggak. Iya, nggak apa-apa. Misalkan Nggak, ada nih, nggak kan ini apa-apa. gara-gara viral nih kretek abal-abal, tiba-tiba ada orang personal nih, gue bakal jadi tuh kayak apa namanya itu kayak Kayak Bim Kak Aryo, gitu. Heeh. Jadi gini, memang selalu kan aku bilang, pasti disclaimer untuk jangan ditiru di rumah. Ya Iya. kan, jangan dicontoh. Karena ya gimana ya, sekarang kita hidup di zaman yang social media itu kita bisa upload segala sesuatu. segala sesuatu. Dan ya orang bisa aja kalau dia mau niru gitu kan. Mau itu sebuah bela diri atau cara menggunakan senjata dan lain-lain gitu. Tapi kan kita hanya bisa mengingatkan untuk tolong jangan dicontoh gitu. Karena ini bagaimanapun kita pakai teknik, kita Iya, belajar gitu loh. Tapi kalau untuk masalah bahaya gitu, pernah Dinar tahu nggak sih, pernah dulu ada yang meninggal Karena apa tuh? karena kretek-kretek? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, kalau Aku tahu tuh tadi kretek abal-abal tuh baru tahu di 2021. kalau tahu tadi pasti takut ya. Oh, iya. Kalau tahu kayak, sumpah pernah ada yang meninggal, cewek, sumpah gue nggak mau deh. Bim, ini kayaknya aku harus istirahat gitu. Aku tuh tahu kretek-kretek rame tuh Nah. kalau tukang pijit biasa kan aku ya tahu lah dari kecil Iya. juga, cuman kretek abal-abal itu aku taunya di 2021. Masa sih ada yang kayak gitu Ya, gitu. jadi dulu tuh ada yang meninggal sebenarnya di Indonesia tuh dulu ada, terus sempat ada yang meninggal, cewek gitu. Tapi Terus? kalau aku boleh ngasih pendapat, pertama, aku sering sekali ngelihat orang di dunia kedokteran, misalnya chiropractic atau chiropractitioner melakukan, dan mereka melakukan cukup kencang, dan mereka ngelakuin udah 10 tahun, 15, 20 tahun aman-aman aja gitu. Jadi pada saat kasus itu sempat terjadi, aku bukannya mau so tahu, cuman aku berpikir, bentar deh, kok bisa gitu? Masa sih si chiropractitioner ini sampai sekencang itu melakukan sampai mengakibatkan seseorang Kematian. meninggal? Atau apakah mungkin karena kebetulan mungkin hal terakhir yang dilakukan adalah kretek-kretek atau chiro? Nah, mungkin ada hal lain, aku kurang tahu sih. Sebelumnya. Gitu. Cuman kalau dari apa yang aku pelajari, kalau dilakukan dengan baik dan benar sangat aman gitu loh. Iya sih aman kok. Iya. Wah kalau lihat berita itu gue agak ngeri ya. Agak mikir-mikir kayak gitu. Nah, biasanya sehabis kretek-kretek apa yang harus kita perhatikan nih? Kan tadi kan Indra udah mulai bener nih si kakinya. Itu balik lagi nggak? Nah, jadi badan kita sama halnya seperti mobil misalnya dengan berbagai macam parts atau bagian.
pasti butuh maintenance. Kayak kita naik mobil, gitu kan. Mobil macam-macam. Ada mobil city car yang hanya di jalanan kota. Itu pun pasti kena lubang beberapa kali. Iya. Duk, 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 duk. Nah, itu aja nanti kita harus puring balance. Tapi kalau mobil ini mobil yang off-road, mungkin kalau di manusia mobil apa orang yang aktivitasnya lebih ekstrim, motor cross, jet ski, pasti maintenance-nya harus lebih sering. Nah, Iya. badan kita pun harus di-maintain dengan kayak kretek-kretek gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan badan kita sampai harus di-maintain? Pertama, dari postur duduk kita. Banyak banget kita duduk sekarang begini, selonjoran, iya. leher ketekan, ini melengkung. Nah, ini kan posisi yang nggak baik, gitu kan. Untuk waktu yang sangat lama kita udah nyaman. Nah, ini yang membuat tulang-tulang kita ini pada nggak beres nih. Iya, kalau aku di gitu. bandara suka gitu. Nah, itu udah kayak gitu kalau kita tidur. Di saat kita tidur, badan kita kan lemas, otot lemas. Jadi yang tadinya otot menopang atau support tulang kita tidur kita lemas, tidur dalam kondisi salah. Ini bisa menyebabkan juga kalau efek langsungnya kayak salah bantal yang sakit. Nah, Iya, salah bantal. nah hal inilah yang Mitosnya harus digituin lagi sama bantal. nah, hal ini yang nanti membuat badan kita nggak pas, nggak sinkron, akhirnya kita harus dikeretek-keretek. Setelah dikeretek-keretek, kita harus menghindari hal-hal ini lagi. Jadi kalau duduk, menjaga postur yang baik dan bagus, gitu kan. Yang benar, gitu. Jadi ini juga nempel ke belakang, gitu. Kalau lagi main handphone, jangan sampai ke bawah banget. Nanti lama-lama tegang di leher, ya agak naikin dikit aja segini. Oh, ini nih cara main handphone kita itu kayak gini ya, cewek-cewek. Segini kali ya? Segitu atau lebih turun dikit juga masih nggak apa-apa. Nah, segitu gitu pegel kan. ya? Ya, memang sih di zaman sekarang ini Iya. kayak siapa sih yang kayak gitu, tapi ini penting buat kesehatan tubuh kita. Gitu loh. Nah, itu guys, makanya berarti kayak tadi aku kan panjang sebelah itu berarti harus sering jalan sebelah kiri terus dong. Jangan nggak gitu. Tadi kan udah dibenerin kan? Iya. Perbedaan tinggal dikit. Nanti next mungkin akan lurus. Nah, yang penting jaga jalan, jaga postur gitu. Iya. Kalau lagi tidur Aku kadang-kadang kayak suka neken sebelah kanan terus. Iya, itu karena pasti akan bertumpu ke kaki yang lebih pendek karena lebih nyaman. Gitu. Nah, Kak, kalau yang kretek abal-abal itu kan kalau di luar negeri aku lihat juga kan konten-konten di luar negeri juga jadi rame viral di kita. Nah, kalau di luar negeri itu emang itu ada dokternya atau ada tempatnya, memang ada Jadi tempat gini, seperti itu? seperti aku bilang tadi, istilah kedokteran ya, chiropractic. Nah, kalau orang mau jadi ada chiropractitioner, mereka kan sekolah 4 tahun, biasa di Amerika, dan akhirnya mereka bisa buka tempat praktek di mana mereka melakukan praktek ini, gitu. Jadi banyak di luar, gitu. Oh, banyak di luar, dan Banyak. orang-orang luar biasa melakukan hal itu? Biasa karena lebih banyak orang tahu mengenai hal ini. Mungkin di sini masih, iya, walaupun udah ada terkesan baru, tapi di luar banyak. Makanya pas waktu itu aku kecelakaan aku berangkat ke Australia, gitu. Di situ ada dokter chiropractitioner yang jago banget. Dia nanganin aku. Dia pada saat abis aku jatuh, dia X-ray, dia kasih lihat semua tulang-tulang aku yang gesernya 1-2 mili sampai ada yang 4 mili. Dan untuk pergeseran 4 mili itu untuk tulang tuh udah besar banget. Berarti Kakak dulu ngegeser apa? Jadi pas aku jatuh kan kepala duluan kan, sampai ke air kan. Jadi kepalanya tuh krek gitu. Tapi dampak dari itu semua ke bawahnya tuh berantakan. Nah, jadi selama 2 bulan aku di situ, itu dia benerin krak. Jalan aku makin enak, bagian-bagian yang tadinya kebas mulai berasa lagi gitu. Yang tadi power loss yang sangat besar yang aku bilang nggak tangan tapi kaki juga mulai kembali lagi. Jalan aku mulai balance dan Berapa lain-lain. lama tuh? Sebenarnya kalau untuk kretek-kreteknya di sana aku hanya 2 bulan. 2 Karena bulan. kan aku nggak bisa terlalu lama juga kan. Tapi proses penyembuhannya itu mungkin ya sampai 4-5 tahun. Oh, Gitu. lama ya di Lama. sini tuh. Lama. Makanya nih kita kalau lagi main-main kayak gitu harus jaga diri juga ya. Yes. Menyembuhinnya yang lama kayak gitu. Aduh, aku tuh pernah yang namanya jatuh sampai 12 jahitan. Ini nih ada bekasnya di ya, sini Kak? jahit. Ini bukan karena jet ski, bukan. Apa itu? Ini Gaya? karena kawat berduri nih di Bandung nih. Di Tubagus Ismail nih, jatuh kena kawat berduri. Waduh. Udah kayak gitu Laki kaki banget ya, banyak kecelakaannya. ankle aku patah, tulang patah apa segala macam. Tapi yang paling mengerikan buat aku adalah kecelakaan ya saraf tulang belakang. Badan mulus, nggak berbekas apa-apa. Tapi itu sampai 1 tahun mandi aja, itu kena air dingin, kanan aku tuh nggak berasa. Hanya rasa kiri. Pakai air panas kanan, jadi pas aku pakai shower dari belakang, itu kerasanya di kiri doang. Yang kanan itu kayak hanya ada kayak
ada sentuhan gitu, cuman nggak tahu ini dingin, panas atau gimana gitu. Wah, sebahaya Wah, itu ya. ngeri banget. Nah, berarti itu kan kita tuh nih kayak kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak muda nih. Kan suka pengen main apalah gitu-gitu ya kan. Itu susahnya ya. Jadi emang aku kan dari dulu suka ekstrim ya. Oh Makanya iya. Aku suka aku host program traveling juga, suka hal ekstrim gitu, dan ternyata My Trip ya, My Adventure yang My Trip My Adventure Iya. gitu kan, gila-gilaan di situ juga, lompat dari tebing, Oh motor iya, cross, yang dari atas lompat itu. apa segala macam kita lakukan Iya. tanpa kita berpikir itu bahaya gitu. Nah, tapi ya ternyata ya memang ada resiko dalam hal melakukan seperti itu. Berarti kita tuh harus bener-bener bisa pintar-pintar ngejaga diri dan harus Bener. smart gitu ya. Yes, Milih-milih yes. teman, milih-milih pergaulan karena Iya. ya itu ketika kita celaka tuh ya nyembuhinnya itu nggak yang temen ngajak main kemarin tuh ya. Nggak akan bertanggung jawab, pasti bertanggung jawab kita sama keluarga. Iya, iya. Iya kan Kak, bener nggak Ini sih? kayak kasus yang lagi viral kemarin. Lagi ya, iya rame itu, Iya, waduh aku sih kasihan ya. kasihan ya. Kasihan banget, sedih banget sih aku dengar cerita itu apa kasusnya sih. Betul sih Dinar juga kasihan. Nah nanti next aku pengen bapakku tuh suka sakit-sakitan punggung juga sama. Boleh. Iya bapak boleh, ya. antara dibawa ke sini atau kita mungkin di hari yang kosong kita samperin juga boleh. Wih, Iya gila. kan, kita Dia, ketemu. ini yang mulia banget ya. Enggak. Iya. Soalnya gini, salah satu sebenarnya aku paling seneng, kebahagiaan aku adalah pada saat aku ketek orang, terus aku ngelihat dia feel better, lebih sehat. Itu buat aku tuh ada kepuasan sendiri membantu gitu. Ada kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri Iya. gitu. Bisa Jadi ngeliat orang bukan happy. karena cuan ya. Kalau cuan dia Kalau cuan mah bonus. Kadang ada sultan-sultan kan, Oh, kaos iya, aku iya, suka iya. dibeli. Kemarin ada sultan beli kaos kretek abal-abal 100 juta. Serius. Serius. Wow. Gitu. Nah, ya aku bersyukur aja gitu, itu rezeki gitu kan. Tapi terlepas dari itu ngelihat mereka sehat, happy, itu sih yang buat aku benar-benar bahagia. Nah iya. Oke lah Kak Arya, makasih banyak. Udah datang Aryo. Aryo Bima. Bima Aryo dibalik-balik lagi. Gitu. Ya abisnya orang Sunda campur Jawa itu namanya. Bima Aryo. Nanti iya kita kan? collab lagi, jangan lupa. Ketemu Anabul di rumah, ada anjing 12, Iya, ada aku kucing mau- 20. Aku mau bapak aku diterkin. Iya, kasihan. sama itu kita buat. Udah tua Siap. dia. Iya, makanya ya. Aku bakal bawa nanti ya nextnya aku bakal bawa bapak aku ke rumahnya kakak. Yap, boleh, Oke, boleh untuk dikeretak ya. Untuk dikeretek. Ya, ini edukasi banget sih masalah keretek-keretek ya. Ternyata kita jadi tahu bukan hanya ke tukang urut mulu kita itu. Aku ke tukang urut terus nggak sembuh-sembuh ya. Ini baru dikeretekin itu udah sembuh nih, udah plong banget. Sebenarnya gini, semua Kalau metode tukang urut itu bener gini nggak gini, sih? semua metode penyembuhan itu ada khasiatnya masing-masing, Ah. gitu kan. Ada kalanya aku ngerasa tulang aku nggak beres, aku ke keretak-keretak atau ke chiropractic, Iya, gitu kan. iya. Ada kalanya aku ngerasa, aduh ini otot aku nggak enak, gitu kan, atau ligmen aku Iya. ke tukang urut. Tukang urut. Jadi semua itu pasti ada khasiatnya, atau mungkin peredaran darah lagi kurang lancar, Iya, kita iya. bisa akupuntur. Nah, gitu. soalnya itu masalahnya Nah, tuh- kebutuhan kamu Iya. adalah di tulang. Jadi Di kamu tulang, harus iya. nih, tadi kan kamu rasa sendiri kan, Iya. pas aku kasih penekanan bunyinya tuh rame banget, ya rame arisan banget. tuh tulangnya tuh. Pada Iya, dia bener. tolong, aku lega gitu kan Iya. ya. Tapi masalahnya itu kalau di kampung aku ya, di kampung aku nih mungkin edukasinya juga kurang. Jadi kalau ada yang patah tulang tuh ke tukang urut. Beneran. Iya. Nah, sembuhnya tuh ya sembuh enggak ya, kita tambah parah saya. Tapi maksudnya tuh Tulangnya nempelnya begini. iya. Nggak, tapi ya itu sebenarnya kelas berikutnya yang harus aku ambil itu adalah untuk patah tulang. Sama tulang buntut. Jadi tulang buntut itu sering jatuh, itu coccyx atau tulang buntut. Oh, Itu- yang di sini ya? Itu bisa bengkok gitu Oh, kan. iya? Tapi nanti kalau aku punya keahlian itu, aku megangin pantat orang mulu, malas juga sih. Tapi Pak, nanti yang ini suka ada kan kayak orang tua nih, kayak waktu itu nenek aku juga kayak suka jatuh di toilet gitu-gitu. Iya, nah, itu kadang- itu yang bikin parah itu mungkin itu kali ya. Iya, nah itu kalau misal bengkok itu bisa kita benerin, bisa kita krek. Oh. Asal kita tahu di mana gitu. Oh iya. Titiknya. Nah kalau ya itu jadi menurut aku sih ini edukasi banget ya buat Candy Boys and Candy Girls nih masalah Ih, keretek-keretek. keren banget Candy Boys and Candy Girls. Iya namanya tuh Keren. Candy Boys and Candy Damn, Girls. Lucu banget tuh sih. Aku baru dengar nih Candy Boys and Candy Girls. Iya. Keren banget. Nanti kalau cowok-cowok geli banget nih namanya. Candy Boys, aduh.
manis banget gitu kan. Iya. Wow. Jadi wow. aku tuh kalau nge-DJ tuh punya masalah sendiri, Iya. sound sendiri namanya Candy Boys and Candy Girls. Gila, Dan dengan mereka segala macam fanatik rasa banget. ya. Dengan segala macam rasa kan Candy. Iya, Candy. Luar Ya, biasa. semoga ini menjadi pengetahuan kalian kan ya benar. tentang kretek abal-abal seperti apa gitu. Selain dari urut ya, kan kita taunya urut-urut aja nih kalau di Indonesia. Ternyata kretek abal-abal 2021 booming lah dan ya nambah wawasan lah ke kita, Betul. nambah pengetahuan. Nah, thank you so much Thank buat you. Kakak Bima Aryo, Yep. Aryo Bima. Ya itu dibolak-balik lah pokoknya. Bolak-balik. Orang bolak-balik. Sunda hatur nuhun udah Hatur dateng. nuhun pisan. Aku yang hatur nuhun dong. Sama-sama Udah dong. dikeretekin semua Iya. badan aku dan sekarang nafas aku panjang. Nanti malam tidur enak. Iya. baik. Hatur nuhun. Iya. Makasih Candy Boys and Candy Girls. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye. Hands up in the air, can the girl